Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Nah, di dalam bab apresiasi karya seni rupa 3 dimensi ini ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu jenis, tema, dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Dan yang ketiga, berkarya seni rupa 3 dimensi. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama tentang jenis, tema, dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Nah, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi yang pertama yaitu karya yang memiliki fungsi pakai atau seni rupa terapan atau applied art, dan yang kedua yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja atau seni rupa murni atau disebut juga pure art. Perbedaan fungsi pada sebuah karya seni rupa ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Nah, jadi biasanya sebuah karya seni rupa yang memang didesain sebagai benda pakai itu dibuat dengan pertimbangan kegunaannya. Lain halnya dengan sebuah karya seni rupa murni. Sebuah karya seni rupa murni itu ya memang didesain hanya untuk dinikmati saja, tidak ada fungsi pakainya. Selanjutnya, karya seni rupa juga dikategorikan berdasarkan temanya. Seorang perupa akan memilih tema tertentu sebagai bagian dari konsep berkaryanya. Jadi memang sebelum seorang perupa itu membuat sebuah karya, pasti mereka akan menentukan terlebih dahulu tema dari karya yang akan mereka buat. Jadi mereka menentukan temanya dulu, temanya mau seperti apa. Selanjutnya setelah mereka menentukan tema, dengan penentuan tema, seorang perupa akan memilih objek dan medium berkaryanya. Nah, setelah adanya penentuan tema, seorang perupa itu akan memilih objek dan medium berdasarkan tema yang mereka pilih tadi, yang sudah mereka tetapkan pada sebuah karya seni. Kemudian, tema yang sama dari beberapa orang perupa sangat mungkin diungkapkan dengan gaya, objek, dan medium yang berbeda. Nah, meskipun antara satu perupa dan perupa lainnya itu memiliki tema yang sama pada sebuah karya seni, belum tentu gaya, objek, dan mediumnya itu sama. Bisa saja berbeda antara satu perupa dengan perupa lainnya. Meskipun temanya sama, tetapi belum tentu gaya, objek, dan mediumnya itu sama ya. Kemudian ada nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi tampak secara visual dari wujud karya seni rupa tersebut. Nilai estetis karya seni rupa bersifat objektif dan subjektif. Nilai objektif terdapat pada karya seni rupa itu sendiri, sedangkan nilai subjektif berada pada penikmatnya. Nilai estetis bersifat objektif itu jika ketika kita melihat keindahan sebuah karya seni rupa itu berdasarkan wujudnya, berdasarkan wujud dari karya seni itu sendiri. Misalnya seperti sebuah karya seni itu tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warnanya itu sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan. Nah, jadi bersifat objektif itu ya berdasarkan apa yang dilihat, berdasarkan bentuk karya seni itu sendiri. Sedangkan nilai estetis bersifat subjektif itu apabila keindahannya itu tidak hanya pada unsur fisik yang ditangkap oleh mata saja,
tetapi berdasarkan selera orang yang melihatnya. Contohnya seperti ini. Ketika kalian itu melihat sebuah karya seni dan kalian itu tertarik pada karya tersebut, kalian itu merasa senang. Ketika melihatnya itu kalian merasa senang, ingin terus melihatnya, dan bisa jadi sampai pengen memilikinya gitu. Tapi justru teman yang lain itu kurang tertarik pada karya yang kalian sukai itu dan lebih tertarik pada karya lain. Nah, ini yang menunjukkan bahwa nilai estetis itu bisa bersifat subjektif. Jadi tergantung pada pandangan seseorang. Jadi tergantung pada bagaimana orang tersebut melihat, tergantung pada persepsi orang yang melihatnya, tergantung pada sudut pandang orang yang melihatnya. Setiap orang kan pasti punya sudut pandang yang berbeda. Nah, itulah kenapa nilai estetis sebuah karya seni itu bisa bersifat subjektif. Selanjutnya, berkarya seni rupa 3 dimensi. Umumnya, proses berkarya seni rupa 3 dimensi itu diawali dengan mencari dan mengembangkan ide atau gagasan. Pasti sebelum kita melakukan sesuatu atau ingin mengerjakan sesuatu, pasti kita memikirkan terlebih dahulu idenya mau seperti apa, kita pikirkan dulu temanya mau seperti apa. Selanjutnya membuat rancangan berupa sketsa untuk menentukan bentuk dan ukuran. Setelah kita menentukan idenya, gagasannya, temanya seperti apa, kita buat sketsanya dulu, kita tentukan bagaimana bentuknya, kita tentukan segimana ukurannya, kemudian memilih medium, baik itu bahan, alat, dan teknik yang akan digunakan. Memilih bahan, alat, dan tekniknya seperti apa, dan yang terakhir pasti eksekusinya kan, pasti berkaryanya, pasti membuat seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga dari penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.